Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Marwah Ramadan yang berbahagia, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan sejenak, merendahkan hati kita, menundukkan hati kita, menundukkan keegoisan kita untuk membahas suatu topik yang menurut kita sangatlah berat. Topik ini yaitu tentang siksa neraka. Ada dua kemungkinan, ibu-ibu hebat, bahwa setiap orang-orang yang mengakui bahwa atau mempercayai bahwa Allah tidak Tuhan yang patut disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu tidaklah cukup kita bersyahadat, tetapi kalau kita menjalankan semua perintah Allah dan Rasulullah dan menjauhi segala larangannya, itu tentunya tempat kita adalah di surga. Dan sebaliknya, kalau kita tidak menjalankan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya, maka tempat kita adalah neraka. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam ayat ini menerangkan bahwa perintah atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kepala keluarga, qu anfusakum, peliharalah dirimu sendiri dan juga keluargamu dari apa? Dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Dan malaikat-malaikat itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Dari ayat tersebut, yaitu surat At-Tahrim ayat 6 itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, itu adalah panggilan atau perintah yang hanya khusus kepada umat Islam yang beriman, yaitu yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahwa kita diwajibkan untuk menjaga atau memelihara diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Untuk apa? Untuk tidak mendurhakai Allah dan untuk tetap menjalankan perintahnya. Mengajak anak-anak kita, mengajak suami istri kita untuk selalu mentaati Allah, menjaga lisan kita agar selalu bertutur kata yang baik, menjaga mata kita untuk selalu melihat hal yang baik, menjaga telinga kita untuk selalu mendengar yang baik, menjaga hati kita untuk selalu berasa atau memahami atau untuk merasakan hal-hal yang baik, menjaga tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita, pikiran kita untuk melaksanakan perintahnya, untuk menjaga hal-hal yang baik dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut dapat tergambar bahwa yang pertama, kedahsyatan api neraka. Kalau kita ingin tidak memasuki suatu tempat, maka kita juga harus mengenal apa itu tempat itu.
apa bahayanya, dan bagaimana cara menghindarinya. Betapa yang sekarang kita bahas adalah tentang kedahsyatan api neraka. Bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siksa neraka dibandingkan dengan yang ada di dunia, dengan yang ada di akhirat nanti itu 1:70. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika kita mungkin ada di dapur, ibu-ibu tentunya terbiasa di dapur dan sangat dekat sekali dengan api, dengan masakan atau alat masak yang panas. Begitu kita terkena api atau alat masak yang panas itu, betapa kita teriak, mengeluh, mengadu, menangis, bahkan kemudian kita bingung mau mencari obatnya atau bagaimana cara meredakan sakit itu. Sangat sakit luar biasa. Nah itu kalau di akhirat nanti 70 kali lipat. Betapa panas yang tiada henti, yang terus menerus. Karena apa? Bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu. Dan itu ketika tubuh kita sudah hancur lebur, terkena panas dengan teriakan yang sedemikian dahsyatnya, kesakitan yang luar biasa, hancur, kemudian utuh kembali, kemudian hancur lagi, utuh kembali. Jadi siksaannya terus menerus. Waquduhan nas wal hijarah. Karena apa? Bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikah, dan di dalam neraka itu dijaga oleh para malaikat yang kasar, yang bengis, tidak ada sopan-sopannya seperti penjaga yang ada di surga. Sangat kasar, sangat bengis, tidak ada ramah tamah, tidak ada senyum-senyum, sangat kasar, mau menyiksa tidak ampun, tidak ada belas kasih. Yang kedua, menggambarkan siksaan yang meratakan dan penderitaan fisik dan juga batin. Ketika fisik kita sudah hancur lebur di dalam neraka itu, hangus, terkelupas, hangus, terbakar dari kulit sampai tulang, kemudian kita merasakan azab yang luar biasa, yang terus menerus tiada hentinya. Allah menggambarkan dalam Al-Quran itu, sebaik-baiknya makanan yang ada di dalam Al-Quran itu, yaitu dorya, yaitu pohon yang berduri. Jadi bukan makanan yang mengenyangkan, bukan makanan yang mengenakan seperti di dunia, tetapi makanan yang sangat menyakitkan, pohon yang berduri, yang sangat menyiksa apabila kita memakannya. Dan kalau kita haus, ya Allah, haus ya Allah, dengan sangat merintih. Dan apa yang diberikan oleh Allah? Apa yang diberikan oleh malaikat yang sangat kasar dan bengis itu? Yang diberikan adalah hamim, yaitu air yang mendidih, dan juga ghasak, yaitu nanah dan darah yang membusuk. Na'udzubillah min dzalik. Semoga diri kita, anak cucu kita, keluarga kita terhindar dari semua siksa api neraka. Kemudian yang ketiga, siksaan yang paling ringan. Tadi ada siksaan yang paling berat, yang kalau kita tidak kuat menahannya, dan itu terus menerus selamanya sampai habisnya dosa kita. Dan juga kalau kita mengeluh minta makan, dikasihnya bori atau duri. Kemudian kalau kita mengeluh haus, dikasihnya sama malaikat itu air yang mendidih, yang sangat panas, dan juga nanah dan darah. Ada juga siksaan yang paling ringan, yaitu kata Rasulullah tentang siksaan yang paling ringan di neraka, yaitu ketika tangan kita atau diri kita diletakkan di 2 bara api neraka, dan telapak kaki kita juga diletakkan di atas bara api kita. Otak kita mendidih seperti di dalam kuali, ya. Jadi tangan kita, kaki kita, tubuh kita diletakkan di bara api neraka. Itu siksa yang paling ringan. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, mengapa kita perlu untuk membahas tentang siksa neraka ini? Tujuannya yang pertama adalah agar iman kita terjaga dan kita selalu
bersyukur, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, atas segala nafas atau oksigen yang gratis selama ini, atas segala semua yang telah kita terima, baik itu yang terlihat atau yang nampak oleh kita, harta benda yang kita miliki, anak cucu kita, semuanya yang segala indah, terasa indah di mata kita. Itulah kenikmatan yang kita miliki. Kita harus bersyukur dengan sedikit apapun yang kita terima. Selalu meningkatkan rasa syukur kita. Itu tujuan kita mengenal atau memahami betapa dahsyatnya neraka, yaitu dengan cara bersyukur, dengan cara menjaga iman kita agar tetap di jalannya. Kemudian juga kita dengan mengenal tentang siksa neraka ini, kita menjauhi segala maksiat. Mendekati saja kita segan karena kita takut akan siksa api neraka. Kemudian dengan mengenal siksa neraka ini juga kita akan meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita untuk selalu menjalankan perintahnya, untuk selalu melaksanakan segala hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah, dan menjauhi segala larangannya. Pemirsa Marwah Ramadan yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kita bahas tadi tentang siksa neraka, tentang bagaimana cara menghindarinya, tentang cara bagaimana agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, yaitu tadi dengan menjaga iman kita agar tetap beriman kepada Allah, mematuhi segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, kemudian selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah rasa nikmat itu. Kemudian mengerem segala kemaksiatan, menjauhi segala kemaksiatan, menjauhi segala kehinaan. Kemudian meningkatkan ketakwaan, mengajak suami atau istri kita dan juga anak-anak kita, anfusakum wa ahlikum nar, dari siksa api neraka. Mengajak untuk menjauhi dari hal-hal atau perbuatan yang mengarah atau mendekatkan kita dari api neraka. Kemudian cara selamat atau siksa dari siksa api neraka bagaimana? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, cara menjaga diri dari api neraka adalah yang pertama dengan melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berbuat baik kepada sesama, kemudian berbagi, peduli, mematuhi perintah Allah, menjauhi segala larangannya, kemudian meninggalkan segala kemaksiatan, meninggalkan segala kehinaan, meninggalkan hal-hal yang merugikan diri kita, juga meninggalkan hal-hal yang merugikan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memohon perlindungan diri dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Kata Rasulullah, barang siapa yang memohon perlindungan dari neraka 3 kali dalam sehari, maka neraka akan memohon kepada Allah untuk orang tersebut agar dilindungi. Jadi minimal sehari 3 kali. Tentunya kalau kita beriman kepada Allah, minimal berapa kali kita berdoa? Sholatnya 5 kali. Tentunya dalam doa, dalam sujud kita, sebanyak itu kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang terakhir adalah wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Pemirsa Marwah Ramadan yang berbahagia, mumpung masih ada waktu di bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan ini yang penuh ampunan, yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan diskon besar-besaran, diskon pahala yang besar, diskon ampunan yang besar, maka kita mulai dari sekarang untuk segera bertaubat kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar terlindung diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Marwah Ramadan, insya Allah cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.